Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang kamu pikirkan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang malah kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut ada kaitannya dari kondisi karakter yang kamu miliki selama ini. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya di dalam situasi karakter kamu? Karakter kamu ini berbicara secara kondisi komitmen kamu. Yang dimana komitmen kamu bisa saja saya mengategorikan diri kamu ini terlalu tulus untuk memberikan suatu bentuk tanggung jawab, tetapi tanggung jawab yang kamu berikan di dalam kondisi komitmen kamu, lagi-lagi komitmen kamu hanya menguras situasi energi positif yang kamu miliki sendiri. Tanggung jawab yang saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap situasi finansial ataupun materi. Selama ini diri kamu kan terlalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan dari manusia tersebut, tetapi diri kamu selalu mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan kamu, sekalipun kepentingan itu ada kaitannya dengan situasi penampilan kamu. Kamu selalu mengutamakan penampilan dari manusia yang kamu prioritaskan, sampai manusia itu menerima berbagai keberuntungan dari diri kamu sendiri.
Entah jangan-jangan situasi komitmen yang selama ini kamu lakukan itu adalah situasi komitmen yang hanya untuk memanfaatkan diri kamu, tetapi versinya kamu yang menjadi tulang punggung terhadap manusia tersebut. Bisa saja, Wak Geng, bukan hanya dia saja yang membuat diri kamu merasa terbebani, tetapi orang di belakangnya pun ikut membuat diri kamu merasa terbebani secara finansial. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu Queen of Pentacles. Kartu koin, yang dimana kartu ini raja atau ratu yang memegang satu koin. Koin yang dipegang inilah yang saya katakan diri kamu benar-benar sudah dimanfaatkan secara materi. Kebaikan kamu ini bukan hanya tertuang dalam situasi komitmen kamu saja, tetapi kebaikan kamu ini tertuang di dalam situasi persahabatan kamu, yang dimana diri kamu pernah memberikan pertolongan ataupun bantuan, tetapi pertolongan atau bantuan yang kamu berikan itu seakan-akan tidak berbeda jauh dari kondisi komitmen yang sudah mencurangi diri kamu. Saya yakin dan saya percaya kebaikan yang kamu berikan dari sahabat kamu seperti dipulangkan dengan kondisi yang dimana diri kamu termakan hati dengan situasi apa? Kekecewaan. Ini Queen of Pentacles. Kalau saya mengatakan dari sisi lainnya, di luar dari apa yang saya katakan terhadap situasi komitmen kamu, kartu Queen of Pentacles bisa saja untuk kedepannya. Ini ada suatu bentuk perubahan yang akan kamu rasakan, tetapi bentuk perubahan ini saya kaitkan dengan situasi keuangan kamu. Ada bentuk perubahan secara keuangan yang begitu sangat berlimpah yang akan kamu terima. Muncul kartu Two of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kedua koin yang barusan saya katakan tadi, satu koin yang saya tarik ini seperti mengategorikan dari situasi keuangan kamu, yang dimana situasi keuangan kamu untuk siang hari ini sepertinya membuat pemikiran kamu bersifat begitu sangat kacau. Saya yakin dan percaya, Wak Geng, situasi keuangan kamu ini seperti situasi yang dimana kamu pun bingung bagaimana situasi untuk menghadapinya. Karena kondisi ketidakstabilan dalam keuangan kamu sedang terjadi. Bukan hanya situasi keuangan yang tidak bersifat stabil, tetapi perasaan kamu ini pun masih bersifat sangat sensitif. Muncul kartu Six of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 koin, 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau saya mengambil satu koin dari ke-6 koin tersebut, saya rasa ada kaitannya lagi ini di dalam keluarnya kartu Queen of Pentacles, yang dimana saya tadi mengatakan diri kamu dimanfaatkan dari kondisi komitmen kamu, itu dibenarkan oleh kartu ini. Kenapa dibenarkan? Karena memang situasi komitmen kamu kan hanya berbicara memberi dan menerima, tetapi posisi yang menerima lebih banyak manusia yang kamu prioritaskan sehingga dia mendapatkan keberuntungan. Diri kamu hanya bisa memberi tetapi tidak bisa untuk menerima. Sudah kamu dimanfaatkan, kamu dipaksa untuk memberikan apa yang menjadi keinginan, malah ujung-ujungnya kondisi komitmen kamu digantung dan kamu ditinggalkan. Nih 6 koin, Wak Geng.
muncul kartu Ten of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengategorikan terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Sepertinya ada suatu bentuk kebahagiaan yang akan menghampiri diri kamu. Sebenarnya 4 kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, ini 4 kartu berbicara secara positif di luar dari situasi kesedihan kamu dalam hal kondisi komitmen. Di luar dari kondisi komitmen kamu, 4 kartu yang saya pegang ini dalam waktu dekat akan menghampiri diri kamu dalam berbagai bentuk untuk membuat diri kamu merasakan yang namanya kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, serta kestabilan. Muncul kartu The Temperance. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance, ini sepertinya ada kabar baik yang akan menghampiri diri kamu. Kondisi kesabaran kamu yang selama ini kamu tuangkan di dalam kesedihan kamu, kesabaran kamu itu dalam waktu dekat akan memberikan suatu jawaban yang dimana ada kabar baik yang akan menghampiri diri kamu untuk membuat diri kamu merasa stabil. The Temperance ini lambang dari angel. Angel masih menanti diri kamu agar kamu ini bisa menghampiri kabar baik dalam waktu dekat. Saya yakin dan saya percaya, kalaupun saya ingin kembali mengatakan dari situasi komitmen kamu, mungkin hasil dari kondisi komitmen kamu saat ini belum bisa untuk membuat diri kamu berdamai dengan keadaan tersebut. Sepertinya diri kamu ini belum bisa untuk berdamai dengan keadaan yang sedang kamu alami dari hasil komitmen kamu. Alasan yang kenapa kamu sulit untuk berdamai karena memang kamu ini sudah terlalu lama untuk merasakan bagaimana kondisi di dalam komitmen yang selalu terintimidasi. Saya rasa kalaupun manusia itu ingin rukun, ingin rujuk, ingin berdamai, belum tentu diri kamu ini gampang untuk memaafkannya. Karena posisi pemikiran kamu sulit untuk melupakan bagaimana perlakuan yang dia sudah berikan terhadap diri kamu. Muncul kartu The World. The World yang selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi batin dan situasi spiritual. Kalau saya gabungkan kalimat yang barusan saya katakan tadi, bisa saja Wak Geng, ini secepatnya ada kabar baik yang akan menghampiri diri kamu, di mana kabar baik ini karena memang akan memberikan suatu bentuk kejelasan, suatu bentuk harapan, suatu bentuk kepuasan, suatu bentuk yang dimana perencanaan kamu akan nyata sesuai fakta yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Muncul kartu The Devil. The Devil, unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil ini seperti mengategorikan seseorang yang sudah meninggalkan diri kamu masih saja ketergantungan terhadap diri kamu. Ini seseorang yang
yang meninggalkan diri kamu, yang sudah memberikan diri kamu suatu bentuk kekecewaan, kondisi yang dimana kamu tersakiti, itu masih saja terobsesi terhadap diri kamu dan masih saja ketergantungan terhadap diri kamu. Bisa saja ketergantungan itu karena memang posisi diri kamu dinilai secara jarak jauh di mana kamu terkesan elegan. Itu dia wak geng. Memang saya mengakui kondisi komitmen yang selama ini kamu lakukan itu adalah kondisi komitmen yang dimana bukan saya katakan sebagai kondisi komitmen yang bersuasana seperti suasana sehat, suasana penyakit, yang dimana penyakit tersebut bisa saja saya kategorikan diri kamu sulit untuk melupakan bagaimana manusia itu memperlakukan diri kamu. Ini kartu The Devil, kartu iblis. Muncul kartu Three of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini, lagi-lagi ini saya akui ada tangisan di dalam diri kamu ketika kamu melihat apa yang sedang terjadi di sekitaran kamu. Mulai dari status single parent kamu, mulai dari keuangan kamu, mulai dari situasi pekerjaan kamu, mulai dari bisnis kamu, semuanya bersifat tangisan. Tetapi perlu kamu ketahui, tangisan yang sedang kamu rasakan itu adalah tangisan yang bersifat sementara waktu. Duka yang sedang kamu rasakan untuk saat ini itu adalah duka yang bersifat sementara waktu. Penyesalan dari kondisi kesedihan kamu itu hanyalah bersifat sementara waktu. Semua hanya bersifat sementara waktu yang akan datang untuk menghampiri diri kamu dalam waktu dekat ini. Bukan lagi tangisan, bukan lagi kesedihan, bukan lagi duka, tetapi kabar baik. Kabar baik, wak geng, yang dimana kabar baik tersebut semuanya akan nyata dari yang kamu tunggu-tunggu dan yang kamu harapkan. Ini yang ingin saya katakan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Three of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana wak geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.